وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال أيضا: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام tadkhulul jannata bisalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini di tempat yang Allah SWT muliakan, yaitu masjid. Yang saya muliakan dan saya hormati, wabil khusus kepada Pak Imam, yang mana beliau ini adalah sahabat ayah saya, yang seperti yang telah disampaikan oleh Pak Guru dan Pak Roji tadi, yang mana menyambung silaturahim kepada kerabat ataupun teman orang tua itu sangat dianjurkan dalam agama. Alhamdulillah, saya sangat bahagia sekali, gembira sekali karena saya bisa bertemu dengan beliau. Juga yang saya hormati dan saya muliakan Ketua BTM dan perangkatnya, para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya bisa sebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di antara pula kita anturkan salat kita kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab dengan fikir beliau, tetesan darah, tetesan air mata beliau, perjuangan beliau sampai agama Islam ini di tempat kita. Sampailah agama Islam ini di tempat kita sehingga kita mengenal agama, kita mengenal Allah SWT, kita mengenal kebaikan-kebaikan, dan yang tentunya kita mengenal bahwasanya setiap orang mukmin adalah bersaudara. Kita bersaudara walaupun bukan senasab, tetapi kita bersaudara dengan kalimat iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu kedatangan kami seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Arji Rajab, Sarjana Ekonomi tadi, kedatangan kami ke sini adalah untuk mempererat ukhuwah Islamiyah. Karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita dari kampus Islam datang ke sini adalah untuk saling kenal mengenal, bahwasanya ada saudara-saudara muslim kita juga di Paris ini yang mereka semuanya insyaallah ahli masjid, ahli surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami berikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang yang berpangkat, bukanlah orang yang banyak duitnya, bukan orang yang punya bangunan-bangunan yang tinggi, tetapi Allah SWT berfirman, inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah SWT di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita sebagai insan yang bertakwa kepada Allah SWT, sehingga kita mendapatkan jaminan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Alhamdulillah, hadirin yang mulia, Rasulullah SAW ketika pertama kali masuk ke kota Madinah, ketika beliau berhijrah dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu, maka ketika itu ada seorang sahabat yang belum masuk Islam. Dia ini adalah pendeta Yahudi, ya, namanya Abdullah. Ketika dia mendengar Rasulullah SAW akan datang ke Madinah, maka dia kemudian ingin melihat langsung dari dekat siapa itu sosok yang dinanti-nanti. Maka ketika dia melihat wajah Rasulullah SAW, dia katakan, ini bukanlah wajah pendusta. Tidak mungkin orang yang seperti beliau dikatakan pendusta. Ketahuilah hadirin mulia bahwasanya orang-orang yang didakwa oleh Rasulullah SAW di Mekah sebelumnya ini telah mengenal Rasulullah SAW dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Beliau dijuluki Al-Amin. Sebelum beliau menyampaikan risalah, beliau dijuluki Al-Amin. Maka ketika Rasulullah SAW ketika ada saudara-saudara kita seiman, se-Islam, ya. Karena seperti tadi yang saya bacakan di awal-awal firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah Rasulullah SAW, man sarrahu ayyubsutalahu fi rizqihi wa yursa'ulahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang senang, yang suka, yang ingin supaya rizkinya diluaskan oleh Allah dan umurnya diberkahi, dipanjangkan oleh Allah SWT, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Jangan nanti kita tunggu nanti aja pas Idul Fitri aja 1 Syawal baru silaturahmi minta maaf. Ya kalau malaikat datang tanggal 2 Syawal, kalau malaikat datangnya pas 30 Ramadan bagaimana? Kalau malaikat datangnya besok bagaimana? Makanya jangan kita tunda-tunda. Siapa saja orang yang punya kesalahan sama kita maafkan. Ya, kita ikhlaskan semua perbuatan-perbuatan buruk orang kepada kita. Jangan kita simpan dendam, dan bagaimana kita lebih dulu yang sudah tahu ilmunya lebih dulu menyambung tali silaturahim. Jangan kita tunggu didatangi. Paling bagus kita datang lebih dulu. Ya. Terutama orang yang punya salah sama kita datang. Kalau boleh dikasih hadiah, kalau boleh doakan dia. Bahkan dari mana dia? Terkenal sekali kisahnya Sayyidina Abu Bakar ketika beliau menafikan kemarahan beliau terhadap kerabat beliau yang bernama Mistah karena sebab menyebarkan fitnah terhadap keluarga beliau. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar yang biasa membantu Mistah ini memberikan subsidi tiap bulan berjanji, demi Allah saya tidak akan bantu kamu lagi karena kamu telah memfitnah keluarga saya. Maka hari ini mulia turunlah teguran kepada Sayyidina Abu Bakar, dan janganlah, itu surat An-Nur, saya lupa ayatnya yang berapa, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati. Jangan sampai orang yang punya kecukupan keluasan rezeki di antara kalian bersumpah tidak akan membantu kaum kerabatnya, fakir miskin dan orang-orang yang berhijrah fi sabilillah. Fa'yahu wa yasfahu, maka hendaklah kalian saling memaafkan. Wa yasfahu, hendaklah kalian berlapang dada, bersabar atas kesalahan orang terhadap kalian. Ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum, tidakkah kalian suka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian? Ini ganjaran dari mulia. Kalau kita gampang memaafkan kesalahan orang lain, Allah pun mudah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Jangan sampai kita cuma sibuk jaga hubungan kita vertikal saja hanya dengan Allah, tetapi hubungan dengan sesama manusia kita tidak jaga. Maka diri yang mulia, dalam Islam itu keseimbangan itu sangat dianjurkan. Ya. Hubungan kita dengan Khaliq, hubungan kita dengan makhluk. Maka di situ ada perintah-perintah agama dari Allah SWT yang intinya memang makhluk.
Seperti di surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Terus apa? Wa yuqimuna shalah, wa yuqimus salata, wa yutuz zakata. Mendirikan salat dan membayar zakat. Membayar zakat ini hubungannya dengan manusia. Maka hendaklah hadirin yang mulia, kalau kita punya salah sama orang, kita mudah untuk memaafkan. Karena itu, karena kita ingin mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ahli ibadah tapi kita dengan makhluk tidak baik sehingga kita mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Zaman dulu Rasulullah SAW pernah menceritakan ada seorang wanita yang dia ahli ibadah, tetapi dia mengekang kucingnya, dia tidak kasih makan. Maka orang ini, hadirin yang mulia, dapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin mulia, di samping kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana juga kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, terutama dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Yang penting kita jangan saling menuntut hak. Kita harus tahu apa kewajiban kita kepada pasangan kita. Itu penting. Jangan sampai kita dipuji baik dengan orang-orang yang jauh dengan kita, tetapi ternyata kita sesama istri kita ataupun keluarga kita, mereka mengetahui bahwasanya kita ini bukan orang yang berbuat baik sebagaimana orang yang tahu. Kita doakan mudah Allah SWT bersihkan kehidupan kita, zahir dan batin kita, sehingga betul-betul kita ini jadi hamba yang dekat dengan Allah SWT, hamba yang baik juga di kalangan Allah makhluk. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan. Hadirin yang mulia, ini kelihatan sepele, tetapi luar biasa sekali efeknya. Luar biasa sekali efeknya. Oleh karena itu, hadirin yang mulia, ketika mendengar sabda Rasulullah SAW ini, orang-orang Ansar itu berebutan menjamu orang-orang Muhajirin dan Rasulullah SAW di rumah-rumah mereka. Bahkan ada suami istri yang tidak punya apa-apa, cuma untuk makan mereka malam itu, tetapi mereka merelakan untuk tamunya. Itu terkenal ini. Makanya Allah SWT memuji para sahabat, ya. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka orang-orang Ansar, orang-orang Madinah itu lebih mendahulukan orang-orang Muhajirin, orang-orang Mekah daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khassasah, walaupun mereka sendiri dalam keadaan membutuhkan. Makanya mereka mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin mulia, dengan sebab akhlak dari sahabat-sahabat ini, banyak orang-orang masuk Islam. Ya, sekarang ini orang-orang tuh mau masuk Islam, mereka itu lebih condong melihat kepada kehidupan orang Islam. Mereka ditanya, ayo, dikasih tahu, ayo kita masuk Islam supaya selamat. Langsung dibilang, loh, masuk Islam bukannya sama aja sama kayak kita gitu. Ya. Ada teman-teman saya Islam tapi masih minuman keras, ya, masih main judi, akhlaknya nggak bagus. Jadi ini ya, gambaran Islam itu ada di dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat orang-orang non-Muslim mereka ingin masuk Islam itu kalau melihat akhlak orang-orang beriman itu baik. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, terkenal kisah Sumamah bin Utsal. Ya, Sumamah bin Utsal ini adalah tokohnya orang Quraisy waktu itu. Ya. Tokohnya orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Yang mana ketika dia ditawan dan dia diikat di tiang masjid Madinah waktu itu. Maka Rasulullah SAW ini setiap lewat tanya, ya Sumamah, masuk Islam lah engkau, aslim ke Islam. Kamu masuk Islam, kamu akan selamat. Maka Sumamah ini tidak menjawab pertanyaan dari Rasulullah SAW. Bahkan Sumamah mengatakan, intaktu taktul garami. Ya, kalau engkau membunuh saya wahai Muhammad, saya ini orang yang punya pengaruh. Dadaan itu orang punya pengaruh. Suku-suku saya nanti bisa marah sama kalian nanti.
Maka kemudian Rasulullah SAW langsung lewat dari Sumamah, langsung beliau pimpin sholat. Selama 3 hari ditanya oleh Rasulullah SAW. Hari ketiga, jawabannya Sumamah sudah berubah. Dia minta supaya dilepaskan oleh Rasulullah SAW. Maka itu Rasulullah SAW langsung perintahkan para sahabat, wahai sahabatku, lepaskanlah ikatannya Sumamah. Maka ketika ikatannya Sumamah dilepaskan, dia langsung keluar dari masjid, dia mandi. Tiba-tiba dia datang lagi. Dia bukan pergi ke kaumnya pulang, tetapi dia kembali kepada Rasulullah SAW. Maka langsung Sumamah ini mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Allah tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya engkau adalah utusan Allah SWT. Rasulullah SAW terheran-heran dengan Sumamah. Kenapa dia tiba-tiba ingin masuk Islam? Maka Sumamah mengatakan, ya Rasulullah, dulu tidak ada agama yang paling saya benci kecuali agama engkau, agama yang engkau bawa. Dan tidak ada orang yang paling saya benci melainkan engkau di muka bumi ini. Akan tetapi sekarang telah berubah hati saya. Tidak ada agama yang paling saya cintai kecuali agama Islam, agama yang engkau bawa. Dan tidak ada orang yang paling saya cintai di permukaan bumi ini kecuali engkau ya Rasulullah. Para ulama mengatakan bahwasanya kenapa Sumamah ini akhirnya masuk Islam. Ternyata hari ini mulia, ketika dia ditawan, dia diikat di masjid, dia diperlakukan baik oleh para sahabat. Makanan-makanan paling enak semuanya diserahkan, ketika itu yang luar biasa. Sepanjang malam mereka bangun tahajud, berdoa kepada Allah SWT, menangis-nangis. Selama 3 hari begitu memberikan kesan kepada Sumamah, sehingga dengan akhlaknya para sahabat dan melihat akhlaknya Rasulullah SAW kepadanya, akhirnya Sumamah masuk Islam. Hadirin yang mulia, dengan kita menunjukkan akhlak yang baik, maka insya Allah orang-orang pun akan mudah masuk Islam. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'itu yutamima makarimul akhlak. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang-orang Islam yang berakhlak mulia sebagaimana akhlaknya para sahabat, sehingga kita ini menjadi asbab hidayah bagi orang-orang sekitar kita dan umat seluruh alam. Kemudian perintah Rasulullah SAW yang selanjutnya yaitu washolli bil-lail wan nasu niyam, dan salat malamlah kalian dalam keadaan waktu itu manusia kebanyakan masih tidur. Ya, kita sholat tahajud ini kita jaga betul-betul, karena dengan amalan tahajud ini Allah Subhanahu Wa Taala akan bersihkan jiwa kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat derajat kita. Dan selama kita menjalani kehidupan kita dari mulai pagi sampai malam, insya Allah orang-orang ahli tahajud hatinya tuh enteng, ringan, tidak ada rasa-rasa sumpek. Ya. Kalau kita jaga betul amalan malam, maka Allah SWT akan memberikan kemudahan kepada kita sepanjang malam. Ya, maka kita berdoa kepada Allah SWT supaya dimudahkan untuk bangun salat tahajud. Dan salat tahajud ini punya makom yang tinggi di sisi Allah SWT. Sebab Rasulullah SAW sendiri Allah SWT perintahkan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan pada sebagian malam bangunlah engkau untuk sholat tahajud sebagai ibadah tambahan buat engkau. Asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga dengan mengerjakan sholat malam, sholat qiyamul lail, sholat tahajud itu, Allah akan mengangkat engkau ke derajat yang terpuji di sisi. Hadirin yang mulia, untuk bisa kita mudah bangun malam, maka ada caranya. Ada cara-caranya dari para ulama. Yang pertama, kalau bisa kita tuh ada yang namanya qailula. Qailula tuh tidur siang sebentar sebelum zuhur. Ya, kira-kira jam berapa itu? Habis sholat duha lah. Sholat duha akhir sekitar jam 10, jam setengah 11. Walaupun sebentar kita tidur. Tidur siang tidak bagus lama-lama, sebentar saja. Yang paling pol-pol ya 1 jam kita tidur. Kalau terlalu lama nanti kalau bilang sakit badan, beda dengan tidur malam. Tidur siang tidak boleh lama-lama, tidak bagus untuk kesehatan. Tidur sebentar supaya apa? Untuk memudahkan kita bangun tahajud.
Dan malam yang kedua, malam harus ada niat. Malam harus ada niat. Ya Allah, bangunkanlah saya untuk sholat tahajud. Kemudian ada yang mulia, yang ketiga, jaga mata, jaga hati. Jaga mata, jaga hati. Kalau kita bisa jaga mata kita dari perkara-perkara yang Allah SWT haramkan, maka Allah SWT akan memberikan kelezatan bagi kita untuk bermunajat kepadanya, terutama di 2/3 malam. Kemudian jaga hati, jangan sampai hati kita ini memendam kebencian terhadap seorang muslim pun. Hadirin yang berkata Allah SWT, kemudian Rasulullah SAW bersabda, tadkhulul jannata bisalam. Dengan kita mengamalkan perintah-perintah Rasulullah SAW ini, maka kita akan masuk ke surga dengan keselamatan, dengan penuh selamat. Apa yang pertama yang mulia? Al-salam. Tebarkan salam. Ketemu orang jalan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini akan menghilangkan penyakit hati kita dan akan membuat kampung kita ini menjadi terasa damai, tentram. Sebarkan, orang lewat sana sini, assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau bisa, jangan cuma panggil nama. Nanti kalau panggil nama ada doa. Nah, sekarang kita ketemu anak, ya musibah, itu tidak ada pahalanya itu. Tidak ada pahalanya. Tapi kalau kita assalamualaikum berarti kita mendoakan dia, dapat pahala, dapat fadilah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh lebih bagus lagi kita kasih salam sempurna, kalau kita sebut namanya. Apalagi kita sempurnakan dengan jabat tangan. Tidaklah bertemu seorang mukmin dengan mukmin yang lain, dia berjabatan tangan kecuali akan berguguran dosa-dosa. Tapi jangan bersalaman yang bukan mahram kita, ya. Kalau laki-laki salam sama laki-laki saja, ibu-ibu salam sama ibu-ibu saja, ya. Nah, yang kedua tadi apa? Yang kemudian wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Yang ketiga wa'imut ta'am. Bahkan amalan Nabi Ibrahim itu ya Allah SWT puji, ya, yaitu memberikan makan. Bahkan sama orang Majusi pun waktu itu Allah SWT perintahkan Nabi Ibrahim untuk memberikan makan. Suatu ketika Nabi Ibrahim kedatangan tamu, biasa beliau melayani tamu, amalan beliau. Ketika itu orang Majusi datang, maka beliau usir. Sudah, kamu tidak boleh makan di rumah saya cuma terima orang Islam saja. Maka ketika orang Majusi ini pergi, Allah SWT tegur Nabi Ibrahim AS. Wahai Ibrahim, kenapa engkau usir dia? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, dia bukan orang Islam, maka saya tidak kasih makan dia. Maka Allah SWT beritahukan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, dia telah menyekutukan aku seumur hidupnya, saya tetap kasih makan dia. Kamu ketika tahu dia tidak beriman kepada saya, masa kamu tidak kasih makan dia? Langsung ketika itu Nabi Ibrahim panggil orang Majusi ini makan. Langsung dia dapat hidayah. Orang Majusi kaget. Ibrahim, tadi kan musuh saya, kok kenapa engkau panggil saya? Tadi saya ditegur oleh Allah SWT. Nabi Ibrahim menyampaikan firman Allah SWT sehingga orang Majusi itu pun masuk Islam. Ini sebab amalan apa? Hari ini akhlak memberi makan. Kemudian apa hari yang mulia? Wasilul arham, wa ta'imut ta'am, wa sallu bil lail, salat malam. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kemudahan semuanya untuk mengamalkan anjuran-anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hidup kita yang sebentar ini, kita tidak tahu kita akan mati kapan. Kita harus selalu berpersiapan. Dan bekal yang paling baik adalah takwa. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya. Apa itu hawa nafsu ini? Segala sesuatu yang enak, itu hawa nafsu. Kalau kita masih ikut yang enak-enak menurut kita, bahkan ibadah-ibadah yang enak-enak saja, itu berarti masih ikut hawa nafsu. Ya. Maka wa amila lima ba'dal maut. Al-kaisu man dana nafsu wa amila lima ba'dal maut. Dan dia membuat amalan-amalan untuk persiapan ketika nanti mati. Ingat tadi yang mulia, saat ini dunia nyata, akhirat cerita. Akan tetapi nanti ada masanya nanti dunia ini tinggal cerita, akhirat menjadi kenyataan. Dan pasti kita semua akan ke sana.
Maka bagaimana kita persiapkan bekal kita supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung, walaupun hidup sebentar saja di dunia ini, tetapi kita tahan hawa nafsu kita ikutkan kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga kita menjadi insan yang beruntung, baik di dunia yang sementara ini maupun di akhirat yang selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, demikianlah penyampaian dari saya. Kiranya bisa bermanfaat dan kita bisa ambil iktibar sama-sama. Yang benar datang dari Allah SWT, yang salah dari kehidupan saya sendiri. Lebih sempurnanya majelis kita ini, mari kita tutup dengan doa para majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.